Wow, hasilnya lebih detail teman-teman ya. Dan resolusi bisa kita naikkan meskipun kamera kita itu hanya 13 megapiksel tapi hasilnya seperti 4K ya teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Riston Studio. Ya, masih seputar recording. Saat ini saya akan membahas tentang sebuah aplikasi perekam gambar, yaitu aplikasi untuk kamera yang digunakan atau yang sangat recommended digunakan untuk kalian YouTuber pemula yang pakai handphone seperti ini ya. Jadi kalau kita pakai kamera bawaan atau aplikasi bawaan kamera itu hasilnya kurang memuaskan. Seperti contohnya saya pakai HP Asus ya. Nah, lumayan jadul HP ini, Asus M1. Kameranya 13 megapiksel kamera belakangnya. Kamera depannya kurang lebih 5 kalau nggak salah, 5 kalau nggak 8 gitu ya. Nah, saya sering sekali recording menggunakan HP ini. Tapi dulu sebelum saya mengetahui aplikasi yang saya gunakan saat ini, itu hasilnya kurang memuaskan menurut saya. Nah, setelah saya menggunakan aplikasi ini, aplikasi yang saya gunakan saat ini, itu hasilnya lebih terlihat profesional dan halus sekali. Oke, aplikasi apa yang akan saya bahas kali ini? Ikuti terus videonya. Oke, sebelum lanjut nonton video, untuk kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, like dan share ke media sosial kalian. Oke teman-teman, aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Open Camera. Kalau untuk YouTuber lama, aplikasi Open Camera ini adalah aplikasi yang sangat familiar ya. Jadi khususnya untuk para YouTuber handphone. Untuk membuat video yang profesional, yang jernih seperti ini, saya hanya menggunakan handphone. Kalau kalian nggak percaya, saya shoot ini. Nah ini teman-teman ya, saya hanya menggunakan handphone yang saya langsung sambungkan ke soundcard ya. Jadi kalau kalian sudah punya handphone yang ada kameranya dan mikrofonnya masih normal, itu sudah bisa digunakan untuk membuat video YouTube. Jadi buat kalian para pemula atau kalian yang akan memulai untuk menjadi YouTuber, tidak usah putus asa ya, dan tidak harus menggunakan peralatan yang wah dan begitu mahal ya. Tapi gunakanlah dan manfaatkanlah handphonemu. Langsung saja kita bahas aplikasinya, yaitu Open Camera. Open Camera bisa kita download di Play Store. Nah, aplikasi ini gratis teman-teman ya, tidak berbayar. Setelah kalian cari di App Store, di Play Store ya, App Store untuk yang iPhone, yang Android itu Play Store, kalian install, kalian bisa langsung membuka Open Kameranya. Nah ini saya praktekkan ya teman-teman ya, saya tunjukkan pada kalian. Saya buka aplikasi Open Camera. Nah ini hasilnya ya. Nah aplikasinya seperti ini. Nah di sini di pojok kanan atas itu ada yang digunakan untuk mengurangi intensitas cahaya ya, ada yang digunakan untuk menambah intensitas cahaya, intinya meredupkan dan menerangkan. Nah kemudian ada sebelahnya ada flash ya, flashnya bisa kita buat nyala terus seperti center, kemudian bisa kita buat otomatis atau tanpa flash. Di bawahnya ada video resolution, sudah mendukung 4K ya teman-teman. Jadi Open Camera ini sekarang sudah mendukung 4K. Kalau saya awal download dulu itu maksimal adalah 1220 ya, 1080 sorry. Nah sekarang untuk updatean yang terbaru, Open Camera ini sudah mendukung 4K. Buat kalian yang HP-nya sudah 4K, lah ini cocok banget ya. Kemudian ada ada speednya, speed normal 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Ini jadi speed video kita bisa diatur di sini. Kemudian ada timer, ada pengulangan atau repeat, ada white balance, skin mode. Nah ini banyak sekali skin modenya. Ada auto, ada SD, landscape, snow, beach. Nah ini coba saya sekarang gunakan auto. Oke, ini mode auto ya. Kemudian yang perlu disetting pada Open Camera ini adalah kalau kita baru menginstal, kita masuk ke pengaturannya, kita nyalakan face detection-nya. Kalau untuk foto ini bagus ya, bisa mendeteksi wajah kita. Di sini ada kontrol, ada kamera preview. Jadi kalau ada kamera previewnya setelah kita shoot video atau take picture ya, jadi nanti keluar previewnya. Ada foto setting, ada video setting. Kalau ini saya fokuskan untuk membuat video dulu ya, kita setting di video settingnya. Nah seperti ini. Untuk handphone saya ini saya menggunakan settingan max resolution atau 4K ya, 3840 kali 2160. Kemudian video formatnya saya gunakan default ya, nanti keluarnya MP4. Kemudian maksimum duration unlimited, maksudnya unlimited ini tergantung dari memori kita.
memori kita itu banyak berarti kita lebih panjang lagi durasinya. Kalau memori kita sedikit ya nanti sedikit. Atau kita bisa membatasi video yang kita tag ya, bisa mulai dari 3 detik sampai 1 jam. Kemudian ada juga kita bisa mengatur maksimum file size. Maksimum file size ini adalah memori yang dihasilkan ya, bisa 100 MB, 200 MB. Nah, kalau saya di sini menggunakan device default biar nanti sesuai dengan memori saya yang saya gunakan ya, mampunya berapa yaitu hasilnya. Kemudian ada restart maksimum file size, nyalakan ya. Jadi kalau kita kehabisan memori ini langsung restart sendiri, langsung mati sendiri ya. Jadi ini menurut saya perlu dinyalakan. Kemudian record audio ini kamu nyalakan saja ya, agar nanti kalau kita take video itu audionya bisa masuk. Nah, ini yang lebih penting, audio source. Di sini ada audio source. Audio source itu ada camcorder, external mic ya, macam-macam di sini. Kalau kita baru install pasti ada di camcorder. Tapi kalau kita mau pakai mic eksternal, kita harus pilih external mic if present. Jadi external mic ini otomatis tersambung kalau kita atau menyambungkannya, berarti otomatis bisa digunakan, tidak usah setting lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ada default audio source, ada optimized for voice call ya, ada optimized for voice recognition atau unprocessed, tidak diproses ya. Jadi audionya bisa dilihat, bisa di preview tapi tidak diproses. Pada hasilnya nanti tidak bisa keluar audionya, tidak ada audionya seperti itu. Kemudian ada audio channel. Nah, audio channel kita bisa klik default, mono atau stereo, tergantung nanti ya. Nah, ini saya gunakan default. Kalau default ini, kalau device saya ini stereo, nanti hasilnya juga stereo. Tapi kalau device saya mono, hasilnya juga mono. Makanya saya klik default. Ada kemudian lock screen when recording video. Ada menu yang untuk melock screen-nya agar tidak terpencet-pencet ya pada saat kita recording. Jadi untuk pada saat kita recording, begitu kita play recordnya atau kita record, layar HP kita akan terkunci, tapi aplikasi tetap berjalan. Ada video subtitle. Nah, ini kita bisa mengasih subtitle di video kita yang kita rekam di open camera ini ya teman-teman. Kemudian ada yang lain-lain ya. Kira-kira bedanya open camera ini apa sih dengan kamera bawaan? Nah, di sini akan saya tunjukkan ya. Saya akan membuka kamera bawaan dulu. Nah, ini kamera bawaan saya. Coba kalian bisa amati hasilnya ya. Kamera saya otomatis 13 megapiksel ya, kamera utama ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada saat saya take pakai open kamera, wow, hasilnya lebih detail teman-teman ya. Hasilnya bisa lebih detail, lebih halus, dan resolusi bisa kita naikkan. Meskipun kamera kita itu hanya 13 megapiksel tapi hasilnya seperti 4K ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi review saya tentang open camera, yaitu sebuah aplikasi perekam gambar ya, atau aplikasi kamera yang bisa kita download di Play Store atau App Store ya, kalian yang menggunakan iPhone. Dan aplikasi ini gratis ya teman-teman. Oke, sebelum saya menutup video ini, saya sebutkan dulu kelemahan dan kelebihan dari open camera ini. Yang pertama adalah kelebihannya dulu. Kelebihan dari open kamera ini, hasilnya sangat jernih dan hasilnya sangat detail ya. Meskipun kamera kita itu istilahnya kamera yang low ya, low level ya, menengah ke bawah, tapi hasilnya bisa lebih bagus dan kita bisa meningkatkan resolusi di atas kemampuan kamera bawaan kita. Nah, seperti itu. Setelah itu saya sebutkan juga kelemahannya, karena resolusinya sangat bagus ya dan hasilnya sangat bagus, maka memori yang dihasilkan sangat besar. Ya, contohnya kalau saya record video kurang lebih 5 menit gitu aja ya, durasi bisa mencapai 100 mega lebih. Menurut saya dengan hasil yang seperti itu tidak masalah ya. Hasilnya bagus, memorinya pasti besar. Seperti kalau kita pakai mirrorless atau DSLR, semakin besar memori yang kita gunakan, itu hasilnya akan semakin bagus. Kendalanya itu berada pada handphone yang menggunakan memori kecil atau memori bawaan sekitar 32 mega. Memori bawaan sekitar 32 giga. Kita harus sering-sering menghapus video yang setelah kita take, kita upload, kemudian kita hapus. Nah, seperti itu. Oke, kalau kalian ada pertanyaan silahkan langsung saja tulis di kolom komentar ya. Kalau ada request video silahkan juga ditulis di kolom komentar. Buat kalian yang baru mampir silahkan di subscribe ya guys. Oke, tunggu next video dan bye.